satu kelas 11F4. Yeay. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai inverse matrix ordo 3x3. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena kita akan menjelaskannya dengan sepelan mungkin supaya teman-teman semua bisa paham. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi inverse matrix. Misal, A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas. Nah, inverse matriks A ini ditulis A pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat inverse matriks. Yang pertama itu ada determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Selanjutnya sifat yang kedua adalah buka kurung A kali B tutup kurung inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Selanjutnya yang ketiga buka kurung A inverse tutup kurung diinverskan lagi sama dengan A semula. Keempat, A dikali A inverse sama dengan A kuadrat inverse. Dan terakhir ada buka kurung K dikali A tutup kurung inverse sama dengan 1 per K dikali A inverse. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap penyelesaian soal. Jika matriks A terdiri dari elemen-elemen 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 0, 0, maka inverse dari A adalah, bila ditanya inverse. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari inverse. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini kita harus mencari dari determinan A-nya. Kalau untuk mencari determinannya itu aku pakai hitungan Sarus. 1 kali 1 sama dengan 1 kali 0 dengan 0 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 kali 5 sama dengan 40 ditambah lagi 3 kali 0 yaitu 0, terus 0 kali 6 0. Baru yang untuk hitungan pengurangannya 3 kali 1 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 15, 1 kali 4 sama dengan 4, 4 kali 6 sama dengan 24, terus 2 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 40 dikurang 39 sama dengan 1. Ini adalah determinan dari A. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mencari determinan dari matriks A adalah kita mencari matriks kofaktornya. Ini kan matriksnya ya. Sekarang kita cari matriks kofaktornya. Kita misalnya mau mencari minor dari baris pertama, kolom pertama. Cara carinya kita tutup baris pertama dari kolom pertamanya. Aku minta tolong bantuan Farah. Oke, kita di sini aja ya. Nah, jadi caranya itu adalah kita kali hilang potensi ini, yaitu 1 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 4 dikali 6 sama dengan 24. Maka hasilnya adalah minus 24. Kita ulangi untuk langkah selanjutnya ya. Sekarang kita tutup baris pertama kolom kedua. 0 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka hasilnya 0 dikurangi 20 sama dengan 20. Lalu kita tutup kolom ketiganya. 0 dikali 6 sama dengan 0, 1 dikali 5 sama dengan 5, 0 dikurangi 5 sama dengan 5. Kita tutup lagi. Sekarang kita tutup baris kedua kolom pertama. Oke, kita temukan 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 3 dikali 6 sama dengan 18. Maka 0 dikurangi 18 sama dengan 18.
Kita tutup kolom kedua. 1 dikali 0 sama dengan 0, dikurangi 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 0 dikurangi 15 sama dengan min 15. Sekarang kita tutup kolom ketiga. 1 dikali 6 sama dengan 6, dikurangi 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 yaitu 10. Maka 6 dikurangi 10 sama dengan min 4. Lalu kita cari bagi tiganya. Kita tutup kolom pertama. 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 3, maka 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Lalu tutup kolom kedua. 1 dikali 4 sama dengan 4, 3 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikurangi 0, maka hasilnya tetap 4. Lalu tutup kolom ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 0 sama dengan 0, maka 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Oke, setelah kita menemukan dikali ini, kita masukkan ke polanya. Itu kan seperti ini ya, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Nah, kita masukkan minus 24. Kalau ketemu plus, hasilnya akan tetap minus 24. Minus 20 bertemu dengan minus tadi, maka hasilnya akan menjadi positif 20. Minus 5 bertemu positif, maka hasilnya tetap minus 5. Minus 8 ketemu sama-sama minus, maka hasilnya menjadi positif 18. Lalu minus 15 ketemu positif akan menjadi tetap minus 15. Setelah itu minus 4 ketemu dengan minus juga, maka akan berubah menjadi positif 4. Lalu 5 nya positif bertemu dengan positif, hasil tetap 5. 4 bertemu minus, 4 positif bertemu minus, hasilnya menjadi min 4. Lalu 1 positif dengan positif tetap jadinya 1. Maka ini matriks. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mencari matriks kofaktornya, sekarang kita transpose ya matriksnya. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di grup sebelumnya, bahwa kalau misalnya kita transpose baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah ini barisnya menjadi kolom, berarti minus 24, 20, minus 5. Lalu ini 18, ini 15, 4, 5, 4. Inilah adjoin dari matriks A. Oke, setelah ketemu adjoin dari matriks A, kita masukkan rumus ini. Sama dengan 1, 2. Determinan A kan sama dengan ini kan 1. Jadi kita taruh 1 di sini dikali sama adjoin matriks A. 1 bagi 1 sama dengan 1, maka 1 itu kita kalikan sama adjoin matriks A. Jadi hasilnya, maka ini adalah hasil dari inverse A. Oke, jadi itu saja videonya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mencari inverse matriks 3x3, yang pertama kita mencari determinannya, lalu yang kedua menentukan kofaktornya, yang ketiga adalah membuat adjoinnya, lalu yang terakhir membaginya dengan determinan. Jangan lupa, inverse matriks hanya ada jika determinannya tidak sama dengan 0. Dan ingat juga sifat-sifatnya, karena itu bisa membantu menyelesaikan soal lebih cepat. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Yeay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.